Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita di sini duduk untuk mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kisah Sabah. Tentang kisah Sabah. Ada kisah yang saya lewat ya, yakni kisah Sahibul Jannatain. Ana sudah pernah baca ini di sini, ana dahulukan waktu berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian masuk ke kisah ini, oleh karena itu ana loncat masuk ke kisah Sabah ya. Kisah Sabah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Sabah, dan kita akan membacanya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Sabah, ikhwah yang Allah muliakan, adalah salah satu nama kabilah. Ya, kabilah bangsa Arab di Yaman. Mereka membentuk kerajaan dan makmur ya. Mereka punya bendungan besar, bendungan raksasa, dan bendungan ini mampu mengairi ribuan lahan, sampai dinyatakan 9.600-an lahan, dan subur negerinya itu ya. Tapi sayangnya nikmat ini tidak mereka syukuri. Justru mereka berpaling dari agama Allah dan mereka melakukan maksiat, melakukan kezaliman. Nikmat yang besar ini Allah ganti dengan kerusakan. Allah rusak. Allah cabut maksudnya nikmat ini. Ya. Kita lihat surat Sabah ayat 15 sampai berapa? 21. Dan kita lihat pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi penduduk Sabah ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada tempat tinggal mereka.
jannatani an yamini wa shimal, yaitu dua kebun dari sebelah kanan dan kiri mereka. Kulu min rizki rabbikum, kulu min rizki rabbikum, makanlah dari rizki Rabb kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Allah perintahkan untuk apa? Bersyukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian adalah negeri yang baik, dan Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal 'arim وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka sailal arim, banjir besar. Sailal arim, banjir bandang, ya. Wabaddalnahum, dan kami ganti dua kebun mereka dengan dua kebun yang berisi pohon-pohon yang buahnya pahit. Wa aslin, dan pohon asl, semacam pohon cemara. Wa syai'im min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr, pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu kami balas mereka karena kekafiran mereka. Wa hal nujazi illa al-kafur. Dan kami tidak memberikan siksaan kecuali kepada orang-orang yang sangat ingkar. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Ini nikmat yang lain. Ini nikmat yang lain yang Allah sebutkan. Dan kami jadikan di antara mereka negeri Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi, maksudnya negeri Syam, antara Yaman dan Syam, ya. Kalau Syam itu mencakup berapa negeri, ya, Juan? 5 negeri, ya. Kalau sekarang itu mencakup apa? Yordan, Filistin, kemudian apa lagi? Lebanon, ya, terus Suriah dan Irak. Sebagian dari Irak itu Syam. Ya. Jadi kalau dikatakan Syam itu 5 negeri itu. Allah beritakan di sini, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr. Kami jadikan antara negeri Sabah, penduduk Sabah, dengan negeri-negeri yang kami berkahi, ada beberapa negeri yang berdekatan. Ada beberapa negeri yang berdekatan. Ya. Kemudian, jadi Allah berfirman di sini, wa qaddarna fiha sair, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Nanti saya jelaskan insyaallah. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah di negeri-negeri tersebut, untuk melalui negeri tersebut di malam hari dan di siang hari, di hari-harinya dengan keadaan aman. Ini nikmat besar. Kenikmatan ini, ya, mereka enggak syukuri. Allah habarkan dalam surat ini, ayat yang ke-19, mereka bilang apa di sini? Kita lihat.
Faqalu Rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Mereka berkata, wahai Rabb kami, berikanlah perjalanan yang jauh antara safar kami. Wa zalamu anfusahum. Ya, mereka mendolimi diri mereka. Faj'alnahum ahaditha. Maka kami jadikan mereka sebagai bahan perbincangan manusia. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami betul-betul hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi seluruh orang yang sabar dan syukur. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah meyakinkan kepada mereka kebenaran sangkaannya. Fattaba'uh, mereka pun mengikuti iblis. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali sekelompok dari orang-orang yang beriman. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan. Iblis tidak dapat menguasai mereka. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafidh. Kecuali kami untuk membedakan siapa yang beriman terhadap akhirat dan orang yang ragu tentangnya. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu Maha memelihara atas segala sesuatu. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, muallif rahimahullah memberikan 3 poin, 3 unsur yang akan dibahas. Yang pertama adalah al-unsurul awal, unsur yang pertama, ni'amun tanqalibu ila niqam. Ni'amun tanqalibu ila niqam. Ini bahasan yang pertama. Nikmat yang berubah menjadi bencana-bencana. Nikmat yang berubah menjadi azab. Ya. Kemudian tentang iblis yang kedua. Jadi iblis telah meyakinkan kepada mereka kebenaran sangkaan iblis. Ini yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Ini 3 unsur yang kita akan bahas insyaallah taala. Dan pada pertemuan ini kita bahas unsur yang pertama, yakni ni'amun tanqalibu ila niqam. Ni'am jamak dari apa? Ni'mah. Ni'matun ini mufrad. Kalau 2 nikmah, ni'matani. Kalau lebih dari 2 nikmat, ni'amun. Ni'amun. Kemudian lawan dari ni'am adalah apa? Niqam. Niqam jamak. Niqamun. Namanya jamak taksir. Ya, niqamun. Niqam itu mufradnya, isim mufradnya, bentuk tunggalnya niqmah. Bentuk tunggalnya apa? Niqmah. Yang satu ni'mah, yang satu niqmah. Kalau ni'mah dengan ain, ni'mah dengan apa? Ain. Ain itu makhrajnya perlu diketahui. Di mana makhraj ain? Tengah tenggorokan. Wasatul halq. Tengah tenggorokan. Ni'mah. Bukan ningmah. Tapi apa? Ni'mah. Dengan ain, wasatul halq. Tengah tenggorokan. Ini artinya kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan.
Lawannya dalam bahasa Arab niqmah dengan qaf. Artinya apa? Azab, siksaan, bencana, itu niqmah. Taib. Jadi ikhwan, kita kalau dapat nikmat, jangan bilang saya dapat nikmat. Artinya apa saya dapat nikmat? Hah? Azab, ya tidak? Ini kenikmatan. Ini azab ini. Ya benar baik ya, azab. Niqmah, qaf itu dekat dengan kaf makhrajnya. Di mana dia? Qaf sama kaf dekat makhrajnya itu. Tempat keluarnya. Pangkal lidah, ahsant. Pangkal lidah. Yani aqsa al-lisan. Qaf wal kaf. Cuma bedanya kalau qaf, aqsa lisan nempel di langit-langit yang lunak. Kalau kaf, langit-langit yang keras dan lunak. Nikmah. Niqmah. Hati-hati kalau ucapan. Ya. Antum dapat nikmat apa nikmah? Nah, ini intermezzo dulu. Ya, untuk belajar makhraj sama bahasa Arab. Ya, ni'am jamak dari ni'mah. Kalau niqam jamak dari niqmah. Jadi awas jangan salah ngomong, ya. Waduh, nikmat banget akhi. Azab banget ini. Musibah banget ya gitu. Nah. Ni'amun tanqalibu ila niqam. Tapi subhanallah, ikhwan, ain dalam bahasa Arab itu banyak berubah jadi kaf di Indonesia, jadi ka. Ain banyak berubah jadi ka. Contohnya ini, ni'mat jadi nikmat. Awas, jangan nikmat. Nikmat. Ma'lumah jadi apa? Maklumat. Terus apa lagi? Ra'iyah jadi rakyat. Ya tidak? Terus apa lagi? Bakwan. Oh, bakwan. Ya, apa? Makna. Jadi makna. Jadi ain banyak yang diubah jadi kaf dalam bahasa Indonesia. Yang bahaya itu masalah ni'mah. Jangan pakai qaf. Niqmah jadi azab. Ya, makhrajnya karena berdekatan nih antara kaf sama qaf, dekat sekali. Semuanya di pangkal lisan, cuma bedanya tadi yang saya sebutkan. Kita balik ke sini. Nah, jadi di sini muallif rahimahullah Syekh Abu Islam menjelaskan bahwa ada sunnatullah ikhwan yang tidak berubah. Ada sunnatullah yang tidak berubah. Ya. Yani lillah fi hadzal kaun sunanun la tatabaddalu wa la tataghayyaru wa la tatahawwalu. Jadi di alam ini ada sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Ya. Di antaranya adalah apa? Anna Allah Ta'ala yun'imu ala ibadihi ni'aman katsiratan la tu'addu wa la tuhsa. Fa in syakaruhu abqaha lahum wa zadaha wa in kafaru azalaha min baini aydihim wa hawwalaha alaihim niqmatan wa adzaban jazaan wifaqan wa la yadlimu rabbuka ahada. Ini muqaddimah luar biasa sekali. Apa di antara sunnatullah yang tidak berubah itu? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang tidak terhitung. Ya. Fa in syakaru, kalau mereka bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melanggengkan nikmat tersebut, bahkan menambahnya. Wa in kafaru, tapi jika mereka kufur, ingkar, azalaha min baini aydihim. Azalaha, Allah hilangkan, Allah cabut
dari mereka. Dan Allah ubah nikmat menjadi niqmah. Menjadi apa? Azab. Dan ini balasan yang setimpal. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu sama sekali tidak melakukan tindakan zalim. Ini sunnatullah yang tidak pernah berubah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran wajib syukur. Tugas kita cuma itu, syukur. Syukru an-ni'am. Walaupun dapat nikmat sedikit, kita syukuri. Karena Allah berfirman apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, la in syakartum la azidannakum, sungguh aku tambah nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, keras. Allah berfirman juga di surat Luqman ayat 12, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Hendaknya kau bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia sedang berterima kasih, sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang ingkar, kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Artinya apa? Sebenarnya Allah enggak butuh sama kita. Ya. Mau syukur, mau tidak syukur, Allah enggak butuh sama kita sebenarnya. Ya. Dengan kita bersyukur tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Dengan kita kufur tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Tapi yang butuh adalah kita, hambanya. Kita wajib bersyukur supaya nikmat yang Allah kasih ke kita langgeng dan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata gini, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubah." Bala, bencana tidaklah turun melainkan karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat. Antara maksiat dan taubat. Bala itu erat kaitannya dengan maksiat. Ya. Dan diangkatnya bala erat kaitannya dengan taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifala, kata beliau, bagaimana tidak? Allah telah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah menimpa kalian melainkan karena apa? Perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi yang mengubah nikmat menjadi bencana siapa? Manusia. Allah tidak zalim. Wala yadlimu rabbuka ahada.
Nah, jadi nikmat-nikmat kata Syekh di sini fan ni'amu tanqalibu ila niqam bisababil kufri wal ma'asi. Jadi nikmat-nikmat berubah menjadi azab dengan sebab kekufuran dan maksiat. Sekarang kita kembali ke kisah Sabah, ya. Kisah Sabah fahum qaumun an'ama Allahu alaihim ni'aman katsirah. Jadi kisah Sabah itu adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengan nikmat yang sangat banyak. Minha di antaranya yang pertama jannatan an yamin wa shimal. Ini yang pertama. Jannatan, dua kebun besar yang ada di sebelah kanan dan kiri negeri mereka. Ini nikmat yang luar biasa, akhi. Ya. Dan ikhwan yang Allah muliakan, tadi sudah dikabarkan bahwa Sabah punya wadi, lembah, ya, yang besar, bendungan yang besar, yang dengannya bisa mengairi tanah-tanah mereka, lahan-lahan mereka. Ya. Kemudian udaranya luar biasa, nanti kita jelaskan. Nah, jadi mereka punya kebun jannatan. Nah, laqad dzakara ghairu wahidin minas salaf. Jadi sebagian orang salaf menyebutkan, di antaranya Qatadah di sini sebutkan tentang nikmat kebun, buah-buahannya. Kata dia, annal mar'ata kanat tamshi tahta al-ashjar wa ala ra'siha miktal aw zambil wa huwa alladhi takhtarifu fihi thimar fayatasaqatu min al-ashjar fi dhalika ma yamla'uhu min ghairi an yuhtaja ila kulfatin wa laqitafin likathratihi wa nadjihi wastiwaihi. Anda bisa bayangkan tuh. Ya, nikmatnya luar biasa sekali. Kata Qatadah, seorang wanita datang membawa miktal. Apa itu? Keranjang. Jalan di bawah pohon-pohonan itu. Jalan di bawah pohon-pohonan itu. Ya, dia ngambil buah-buahan itu, ya, dengan menggeserkan keranjang itu jatuh, berjatuhan buah-buahannya, ya, dan memenuhi keranjang itu tanpa min ghairi an yuhtaj ila kulfah, tanpa susah payah, tanpa dipetik, langsung berjatuhan. Karena apa? Saking banyaknya buah-buahan itu, likathratihi wa nadjihi wastiwaihi, dan karena saking matangnya. Ya, kita bacanya aja sudah nikmat, dengarnya gimana kalau kenyataan tuh ada di kita, ya tidak? Ini saking nikmat yang besar, ya, saking besarnya nikmat Allah yang Allah kasih pada mereka. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, annahu ja'ala baladahum baldatan thayyibah. Allah jadikan negeri mereka baldah thayyibah. Negeri yang apa? Yang baik. Kan Allah bilang baldatun thayyibatun. Apa kata mufassir? Disebutkan baldah thayyibah, negeri yang baik itu li husni hawaiha. Hawanya yakni sejuk. Wa qillati wakhimiha, yakni udaranya baik. Ya, wakhim itu udara yang kurang baik, tapi qillah di sini enggak ada, sedikit. Ya. Jadi sejuk, nikmat, indah, nyaman di negeri Sabah itu. Wa husul ar-rizqi ar-raghad fiha hatta dzakaru annahu lam yakun bi baladihim syai'un min adh-dhubab wal ba'ud wal baraghith wal syai' min al-hawam. Subhanallah. Saking nikmatnya, nyamannya negeri tersebut, saking sejuknya negeri tersebut, tidak ada yang namanya dzubab, enggak ada lalat, enggak ada ba'ud, enggak ada ba'udah. Apa itu ba'udah? Nyamuk. Tidak ada juga kutu.
Tahu kutu ya? Nggak ada kutu. Yang di bawah dipan apa namanya? Tumbila, tak aya tumbila. Ah, betul antum, tumbila. Itu nggak ada. Tumbila. Kutu nggak ada, kutu-kutuan, tumbila-tumbilaan. Kalau bahasa Cirebon tinggi namanya. Ya, nggak ada itu. Dan tidak ada serangga-serangga yang membahayakan. Nggak ada. Saking sejuknya. Sakit masuk situ sembuh. Sakit kulit masuk situ sembuh. Subhanallah. Ya, kita masuk rumah orang malah gatelan. Kenapa? Dzalika li'tidalil hawa wa sihatil mizaj wa inayatillahi bihim. Subhanallah. Karena hawanya i'tidal, sejuk. Ya. Dan perhatian Allah terhadapnya. Jadi Allah berfirman, baldatun thayyibah. Subhanallah. Allah sebutkan baldatun thayyibah. Maksudnya apa? Thayyibatun fi kulli syai'. Bagus dalam semuanya. Dalam semua sisinya. Ini nikmat besar tidak? Nikmat besar. Ya. Sekarang nikmat yang ketiga. Yang Allah sebutkan untuk negeri Sabah ini. Apa nikmatnya? Di antara nikmatnya annahu subhanahu wa ta'ala wa'adahum in syakaruhu an yaghfira lahum wa yarhamuhum. Subhanallah. Allah janjikan untuk mereka ampunan Allah dan rahmat Allah jika mereka syukur. Jika mereka syukur. Dengan firman-Nya apa? Wa rabbun ghafur, dan Rabbmu, Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun. Tapi syaratnya apa? Syukur. Kan Allah katakan washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat. Anna Allah lamma alima ihtiyajahum fi tijaratihim wa makasibihim ila al-ardil mubarakah. Yani ketika Allah tahu kebutuhan mereka, tijarah mereka, mereka cari maisha, harus pergi ke negeri yang diberkahi. Allah sifati negeri yang diberkahi, maksudnya negeri apa, ikhwan? Biladus Syam, negeri Syam. Ya, Allah siapkan semua sebab-sebabnya, fasilitasnya Allah siapkan, kemudahan-kemudahannya Allah siapkan. Ya, apa kemudahannya? Keamanan, enggak ada rasa takut. Kemudian desanya berdekatan, ya, tidak ada masyaqqah. Mereka enggak mesti bawa ini bekal, enggak mesti. Karena Allah sebutkan di surat Sabah ini, antum lihat ayat yang ke tadi 18-nya. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah. Kami jadikan antara penduduk negeri Sabah dengan negeri yang kami berkahi. Negeri-negeri yang kami berkahi maksudnya Syam, kan ada tijarah tuh antara Yaman dan Syam, ada tijarah. Ya, ada bisnis jual beli, ada perdagangan di situ. Quran zahirah, negeri-negeri yang berdekatan. Jadi sebelum mereka ke Syam, itu mereka harus singgah di tempat-tempat peristirahatan, kan? Itu Allah sudah siapkan Quran zahirah, negeri-negeri yang berdekatan. Yang di situ pun disebutkan itu banyak air, banyak sekali kenikmatan di situ. Jadi mereka tinggal apa? Istirahat. Ya. Nah itu. Nah, dan nanti ada perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ini, ya. Tentang ini. Ini kenikmatan yang keberapa? Kenikmatan yang keempat. Ya. Kalau kita safar, ikhwani fillah, ke sebuah negeri, ya, kemudian negeri tersebut jauh, ya, kita siapkan apa? Bekalnya, segala sesuatunya, dan seterusnya. Ya, kalau pakai mobil zaman sekarang, bensinnya cukup nggak nih? Kan gitu. Kalau nggak ada tempat istirahat gimana nih? Ya,
Nah, sekarang alhamdulillah tol apa tol Jawa nih apa nih? Iya, Cipali kan antum bisa berhenti di 102, berhenti di berapa lagi kan? Ngantuk, mampir, ngisi bensin kalau kosong. Coba antum bayangkan tidak ada perisatan itu. Mobilnya mogok, nggak ada bensin. Dorong akhi. Dari Cikampek ke Cirebon. Gimana ceritanya? Ya. Nah, nah, bisa antum bayangkan tuh. Dari Yaman ke Syam ada negeri-negeri yang luar biasa, ya, dua tempat istirahat mereka, kata Ibnu Katsir, kalau mau tidur siang, kalau mau tidur malam mereka di sana. Dan mereka nggak mesti bawa air, nggak mesti bawa persediaan untuk safar, nggak mesti. Sudah ada di tempat-tempat itu, disiapkan. Ini nikmat besar. Tapi dasar mereka ini nggak bersyukur nanti. Mereka malah ingin apa? Diganti ini menjadi sohara. Menjadi apa? Padang pasir. Nggak ada negeri-negeri. Gitu. Nah, ini buruknya mereka, zalim mereka. Karena apa? Keinginan untuk memonopoli tijarah. Keinginan untuk menguasai perdagangan. Nah itu. Dan yang lain enggak. Doanya mereka gitu sama Allah. Bersyukur enggak mereka ini? Enggak bersyukur. Ya. Jadi ini nikmat yang banyak kita lihat. Apakah mereka bersyukur? Ternyata tidak. Bagaimana bentuk kufur nikmatnya? Yang pertama adalah al-i'rad. Mereka berpaling. Allah habarkan tentang mereka fa'aradu, mereka berpaling. Maksudnya apa? Kafaru billah wa rafadu ibadatah wa syukrahu wa tawallaw an ta'atihi. Mereka mengkufuri Allah. Mereka tidak mau ibadah, ya. Mereka tidak mau syukur dan mereka tidak mau taat. Dan i'rad, berpaling ini ternyata tabiatnya manusia. Allah habarkan banyak di Al-Quran. Kita baca satu ayat saja dalam surat Al-Isra ayat 83. Allah berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa." Ini sifat manusia. Apabila kami kasih nikmat kepada seseorang, a'rada, maka dia berpaling, wa na'a bi janibih, dan menjauhkan diri dengan sombongnya. Ini sifat manusia itu. Dikasih nikmat sama Allah, berpaling, kemudian sombong. Itu manusia. Ya. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Kita diingatkan dengan ayat ini. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ketika ditimpa syar, keburukan, manusia apa? Putus asa, menjadi orang yang putus asa. Ini tabiat manusia. Kecuali orang yang Allah rahmati. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak bersyukur tapi mereka mengkufuri dengan cara al-bataru wal baghyu. Mereka melakukan tindakan kezaliman. Ya. Jadi mereka melakukan tindakan kezaliman, al-batar, sombong dan zalim. Jadi angkuh mereka ini. Jadi orang-orang yang angkuh. Malah doa kepada Allah dengan begini. Ini syahidnya. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Mereka berdoa, ya wahai Rabb kami, perjauhkanlah safar kami dengan kami. Masya Allah, padahal sudah enak. Ya kan? Safar ke Syam, ada negeri-negeri yang dekat, negeri-negeri yang penuh dengan kenikmatan, tinggal mampir, istirahat, ya, mau minum, mau makan, perbekalan ada juga. Mereka berdoa, bikin yang jauh. Ini namanya sombong. Dan sebagian ulama menyebutkan di antara maksudnya adalah untuk memonopoli perdagangan. Ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, "Yadhkuru ta'ala ma kanu fihi minan ni'mati wal ghibtati wal amakin al-aminah." Allah menyebutkan
tentang mereka kenikmatan dan tempat-tempat yang aman. Wal qura al-mutawassilah al-mutaqaribatu ma'a kathrati asyjariha wa zuru'iha wa thimariha. Dan desa-desa yang menyambung, kota-kota yang menyambung sampai ke Syam, yang berdekatan. Dan kota-kota tersebut, negeri-negeri tersebut banyak pepohonannya, rindang. Negeri-negeri tersebut banyak sawah ladangnya dan buah-buahannya. Bihaitsu anna musafirahum la yahtaj ila hamli zadin wala ma'. Di mana yang melakukan safar enggak butuh bawa air, enggak butuh bawa perbekalan untuk safar. Bal haitsu nazala wajada ma'an wa thamara. Bahkan di mana dia mau tinggal, mau istirahat, dia dapatkan apa? Tempat istirahat, dia dapatkan air dan buah-buahan. Wa yaqilu fi qaryatin wa yabitu fi ukhra. Dia bisa tidur siang di sebuah kota tertentu dan tidur malam di kota yang lain. Bimiqdar ma yahtajunahu ilaihi fi sayrihim, sesuai dengan yakni kadar yang mereka butuhkan dalam perjalanan safar mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, kata Ibnu Katsir, waj'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Yani kanu yasiruna minal Yamani ila Syam, mereka berjalan dari Yaman ke Syam fi quran zahirah mutawasilah, di kota-kota yang dekat dan saling nyambung. Wakilah hiya qura bi San'a, ya, ada yang berkata itu negeri-negeri di San'a. Jadi quran zahirah artinya wadihah, yang jelas. Yakiluna fi wahidah wa yabituna fi ukhra. Mereka tinggal siang, istirahat siang di kota tertentu, kemudian istirahat malam di kota yang lain. Wa qaddarna fiha as-sayr. Maksudnya kata Ibnu Katsir, ja'alnaha bihasabi ma yahtajul musafiruna ilahi. Kami jadikan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang safar. Jadi kebutuhan orang yang safar, Allah siapkan, sudah butuh, nih, ada tempat istirahat, tempat makan, tempat minum, dan seterusnya. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Jadi jalanlah di siang hari dan di malam hari dalam keadaan aman, aman yang daim, yang terus-menerus, ya. Kemudian mereka berkata, wa qalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Maksudnya kata Ibnu Katsir, wa dzalika annahum bataru hadhihi an-ni'mah wa habbu mafawiz wa sahara yahtajuna fi qat'iha ila az-zadi war rawahil was-sayr fil hururi wal makhawif. Jadi sudah nikmat begini, mereka doa sama Allah agar dijadikan Sahara, padang Sahara, ya, yang mana untuk safar itu butuh zat, butuh perbekalan, ya. Dan tentunya safarnya kalau Sahara tidak ada tempat tinggal, ini mendatangkan rasa takut. Ya, nah ini yang diinginkan sama mereka, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga mereka melakukan tindakan zalim dengan cara apa? Melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ya, wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri-diri mereka. Menzalimi diri mereka dengan cara apa? Berbuat maksiat, ya. Nah, azabnya apa? Azabnya Allah sebutkan di sini adalah yang pertama, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami utus, kami kirimkan kepada mereka banjir yang sangat besar. Ya, jadi betul-betul dihancurkan tuh. Ya. Kemudian yang kedua, nah sebentar. Mereka mendapat nikmat dengan nikmat air, ya. Dan dihancurkan pula dengan apa? Dengan air pula. Jadi perhatikan nih. Ketika nikmat yang diberikan oleh Allah tidak disyukuri, nikmat itu akan menjadi apa?
azab. Makanya ulama berkata gini, bil ma'i 'ashu aghniya wa su'ada. Bil ma'i 'ashu aghniya su'ada wa bil ma'i nafsihi dhullu waftaqaru. Dengan air mereka hidup menjadi kaya, jadi senang bahagia, tapi dengan air itu pula mereka menjadi hina dan menjadi fakir. Karena apa? Tidak disyukuri. Dengan air mereka bisa ngairi tanah-tanah mereka, subur dan seterusnya, bahagia dan kaya mereka. Karena enggak bersyukur, Allah hancurkan juga dengan air. Bilma wa bilma. Ya. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, kita syukuri nikmat itu. Karena dengan nikmat ini kalau tidak disyukuri bisa menjadi apa? Berbalik, berubah. Kalau seseorang dapat harta, kemudian tidak syukur nikmat dengan harta ini, maka harta ini akan berubah, akan Allah ubah menjadi apa? Azab, wal'iyadzu billah. Dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Kemudian yang kedua, digantikan dua kebun ini dengan dua kebun yang berisi pohon-pohon yang apa? Yang berbuahnya pahit. Ya. Allah berfirman, "Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatay uklin khamtin wa aslin wa syai'im min sidrin qalil." Ini digantinya. Ya. Diganti dengan dua kebun yang berisi pohon-pohon yang berbuah pahit. Kemudian pohon asl. Kemudian sedikit dari pohon bidara. Ini karena apa? Karena tidak bersyukur. Allah ubah nikmat menjadi azab. Kemudian yang ketiga, faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami jadikan mereka jadi bahan perbincangan manusia. Ya, jadi bahan perbincangan manusia. Dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya mereka ini. Ya. Jadi pelajarannya apa, ikhwan? Yang bisa kita ambil, nikmat apabila tidak disyukuri menjadi apa? Niqmah. Sekali lagi, ni'mah menjadi niqmah. Sudah azan belum, ikhwan? Sudah ya? Tapi insyaallah kita lanjutkan unsur yang kedua dan ketiga dan fawaidnya insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.